Yo, halo! Kali ini saya mau bahas sebuah handphone dari BlackBerry yang nggak biasa, yaitu BlackBerry Pearl 9105 yang rilis sekitar 15 tahun lalu. Nah, yang jadi keunikan dari handphone ini yaitu bentuk dan ukurannya, sama keyboard atau keypad-nya nih. Ya, seperti yang udah jadi ciri khas, handphone BlackBerry itu biasanya menggunakan keypad model QWERTY. Misalnya di seri-seri Bold, Curve, sampai jajaran BB10 OS-nya juga ada. Kayak BB Key 5, Passport, bahkan versi flipnya pun tetap pakai QWERTY, kayak di style 9670. Terus kalaupun tanpa keypad, biasanya ya full touchscreen, kayak BlackBerry Storm, si handphone touchscreen pertamanya nih. Tapi di BlackBerry 9105 ini, keypadnya malah menggunakan model alphanumerik tradisional, yaitu T9 atau T9. Yang mirip-mirip kayak di handphone candy bar-nya Nokia, Sony, Samsung, dan lain-lain. Pokoknya yang dalam satu tombol terdapat beberapa inputan atau huruf di dalamnya. Terus secara bentuknya pun ini kecil ya, kerasa langsing gitu. Dan untuk beratnya cuma 93 gram. Tapi walaupun beda dari yang lain, tetap kesan dari sentuhan BlackBerry-nya itu masih ada. By the way, ini unit yang saya dapat warnanya hitam dengan bahan plastik finishing glossy, tapi ada yang doff-nya juga sih di bagian karet-karetnya. Untuk bagian depannya ini ada layar 2,25 inch, terus atasnya ada lampu indikator, sensor, earpiece, dan tulisan BlackBerry. Kalau bawahnya ini ada keypad-nya ya. Di sisi kanannya ada tombol pengatur volume, tombol convenience yang bisa buat shutter kamera atau bisa dikostumisasi lagi. Terus di sisi bawah ada lubang speaker dan mikrofon. Di sisi kiri ada tombol convenience lagi, lubang micro USB, dan jack audio. Kalau di sisi atasnya ada tombol media, yaitu next, previous, dan play pause. Untuk bagian belakangnya di sini ada kamera 3,2 megapiksel, lampu flash, tulisan Pearl, dan logo BlackBerry. Untuk back covernya ini bisa dibuka ya. Wah, lengket nih. Walah, ada double tipnya. Ini kayaknya udah nggak nyangkol ya penguncinya. Baterainya ini udah kepasang juga. Waduh, ternyata nyongkelnya dari samping ya. Kuningannya di samping soalnya. Untuk baterainya ini FM1 dengan kapasitas 1150 mAh. Di dalam sini ada slot untuk mini SIM dan ini buat micro SD-nya. Nah, ini ada keterangan PIN-nya ya. Dan handphone ini made in Mexico. Wah, mantep nih. By the way, handphone ini saya beli dengan kondisi bekas lewat shopping. Harganya tuh cuma 60 ribuan. Tergolong murah banget nih. Soalnya handphone ini cukup langka. Kalaupun ada harganya tuh bisa mahal. Jadi lumayan beruntung saya dapet ini. Walaupun kalau lihat dari fisiknya udah kurang bagus ya. Dan penyakit bawaan BlackBerry biasanya bakalan getas nih bagian karetnya. Ntar lama-lama pada bolong tombolnya juga. Tapi ya udahlah, coba dinyalain nih. Langsung nyala. Ini loading nyalain BlackBerry tuh bisa ditinggal bikin kopi ya. Berlama-lama kemudian. Dan inilah tampilan awal dari BlackBerry Pearl 9105. Kalau lihat dari settingannya, handphone ini udah menggunakan BlackBerry OS 6, yang mana secara bawaannya itu masih pakai BlackBerry OS 5. Mungkin udah diupdate kali ya. Terus untuk sisa dari memori internalnya itu 74,8 MB aja. Kecil nih. Yang kalau dari speknya sih handphone ini punya internal cuma 256 MB. Untuk clock speed CPU-nya 624 MHz, jaringannya 3G, layarnya 2,25 inch TFT 360x400, dan baterainya 1150 mAh. Walaupun begitu, handphone ini udah termasuk kategori smartphone ya. Udah ada GPS, Wi-Fi, buat browsing-browsing bisa, ada push email, dan ada BlackBerry Messenger atau disebut BBM. Cuma malesnya handphone BlackBerry tuh dulu harus langganan paket internet khusus, yaitu BlackBerry Internet Service atau BIS. Jadi terbatas banget aksesnya walaupun pakai Wi-Fi. Dan untuk sekarang pun aplikasi bawaannya ini memang udah dimatikan ya aksesnya, karena BlackBerry OS ini kan udah dihentikan dukungannya. Palingan untuk komunikasinya, handphone BlackBerry lawas kayak gini cuma bisa buat SMS sama teleponan. Itu pun kalau sinyalnya aman atau masih muncul. Kalau emailnya nggak kedaftar atau kena blok, ya wassalam, sinyalnya nggak bisa muncul. Kayak di unit saya ini contohnya. Hadeh. By the way, balik lagi ke keypadnya. Jadi secara model atau layoutnya, ini memang T9 atau T9, di mana dalam satu tombol memiliki banyak karakter yang bisa diinput. Kalau dihitung-hitung sih tombol di keypadnya ini berjumlah 18, kecuali navigasi.
Terus untuk desainnya nggak dibikin lurus, tapi bergelombang gitu. Dan ini kerasa cembung ya. Untuk feel-nya ini cukup clicky, tapi nggak yang keras, masih tergolong empuk, jadi kerasa enak dan nyaman ya. Terus dikasih lampu juga nih, biar bisa ngetik-ngetik di tempat yang gelap. Dan ada fitur prediksi teksnya juga, yang disebut surtype. Ya, menurut saya sih ini masih bisa diajak ngebut buat ngetik, atau bahkan ngetik tanpa ngeliat lagi juga bisa ya. Paling yang bikin kagok itu di tombol baris paling bawah. Itu didempetin sama tombol hapus dan enter. Terus kedua tombol itu berasa asing juga kalau lokasinya di situ. Jadinya perlu adaptasi. Kalau untuk tombol back dan home atau BlackBerry itu masih ada. Desainnya masih mirip-mirip sama handphone BlackBerry lainnya. Dan untuk navigasinya ini pakai trackpad. Dimana kalau saya baca-baca, ini menjadi pionir handphone BlackBerry seri-seri yang lain buat pakai sistem trackpad juga ya. Terus untuk layarnya, di BlackBerry 9105 ini orientasinya portrait. Jadi mungkin agak aneh juga buat penikmat BlackBerry berkeypad. Tapi layar kayak gini bukan satu-satunya ya di tipe ini. Terus kualitas layarnya ini cukup oke lah, resolusinya termasuk tinggi di ukuran segini. Dan brightness-nya juga ini terang banget. Cuma ukuran layar sekecil ini pastinya kurang puas lah buat kebutuhan multimedia. Kalau untuk suara speakernya sih ini masih kenceng, khas BlackBerry. Ya masih lumayan lah buat dijadiin musik player gitu, karena ukurannya kecil dan ringan ya. Untuk game, walaupun BlackBerry itu support Java, tapi kayak milih-milih ya, apalagi ada keterbatasan juga di navigasinya. Emang handphone BlackBerry itu kan nggak terlalu fokus ke game ya, lebih ke produktivitas atau sosmed gitulah. By the way, untuk dapetin game atau aplikasi di BlackBerry itu udah punya toko aplikasinya, yaitu BlackBerry World. Tapi seingat saya isinya tuh banyak sampah ya. Untungnya masih bisa install aplikasi dari luar toko nih. Nah, kalau untuk kamera, di handphone ini hasilnya standar aja sih, nggak bisa berharap banyak. Tapi mungkin buat zaman dulu udah cukup lah kirim-kirim pap lewat BBM. Tapi nggak bisa selfie ya, soalnya nggak ada kamera depannya. Oke, jadi ini adalah hasil rekaman video dari handphone BlackBerry Pearl 9105. Menurut kalian gimana nih untuk hasil rekaman videonya? Terang ya? BlackBerry Pearl 9105 ini dirilis sekitar tahun 2010 dengan harga waktu itu sekitar 3-4 jutaan rupiah. Tipe ini merupakan lanjutan dari pendahulunya, yaitu Pearl 8100, yang mana punya desain mirip kayak gini, tapi keypadnya itu pakai layout QWERTY. Memang BlackBerry 9105 ini dibikin beda ya dibanding handphone BlackBerry kebanyakan, terutama untuk fisik dan model keypadnya. Tapi itu dilakukan pihak BlackBerry sebagai cara menggait para pengguna feature phone tradisional ke smartphone-nya. Dengan transisi adaptasinya yang nggak begitu besar lah, karena secara desainnya masih familiar dan penggunaan input keypadnya kayak kebanyakan feature phone juga. Hasilnya terbilang cukup sukses ya, karena pada zaman-zaman itu handphone BlackBerry makin populer dan digunakan banyak kalangan juga. By the way, kamu punya pengalaman atau pernah pakai handphone BlackBerry? Coba kasih tahu di komentar ya. Oke, jadi itulah handphone unik dari BlackBerry yang nggak pakai keypad QWERTY, yaitu BlackBerry Pearl 9105. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.